Hai guys, bersama Bang Boy. Guys, ini yuk kita kawal. Soalnya ini kejadiannya hampir-hampir mirip ya dengan kasus Pina Cirebon. Dugaan mengenai salah tangkap. Nah, kita bahas ini soalnya ini viral banget sampai orang yang sama di kasus Pina Cirebon turun gunung, yaitu pengacara Tony dan juga Kang Deddy. Ya. Jangan sampai ini telat kayak di kasus yang Pina Cirebon sehingga mereka sampai sekarang masih mendekam di penjara. Kita bahas nih dia resenya. Satu keluarga ini dibantai semua. Bahkan bayi yang masih berusia 8 bulan dihabisi dengan cara ditenggelamkan di bak mandi. Semua itu cuma gara-gara uang 750.000. Kasus sadis ini. Bentar ya, kita mau disclaimer dulu ya. Karena Bang Boy juga baru ikuti kasus ini, jadi Bang Boy akan ngambil POV dari di awal mula kasus ini meledak ya, heboh ya. Jadi biar tahu. Terjadi pada tanggal 29 Agustus 2025 di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat. Jadi dalam kasus ini terdapat 5 korban, yaitu Budi Awaludin berusia 40 tahun, ayahnya Budi yang bernama Sahroni berusia 76 tahun, dan Ois istrinya Budi 37 tahun, serta kedua anaknya Budi yang masih berusia 7 tahun dan yang masih bayi 8 bulan. Semua perbuatan sadis dan keji itu dilakukan oleh 2 orang ini. Pelaku ini bernama Ririn Rifanto dan dibantu oleh Prio Bagus Setiawan. Kasus ini bermula saat Ririn ini mau menyewa mobil milik Budi yang rencananya dia mau pakai untuk mencari pekerjaan. Nah, jadi hubungan Ririn dan Budi ini itu dulu pernah bekerja di suatu tempat yang sama, yaitu di sebuah bank yang ada di Jawa Barat. Tapi mereka ini sudah lama berhenti dari bank tersebut. Jadi pada tanggal 25 Agustus 2025, Ririn berencana mau menyewa mobil Avanza milik Budi. Nah, di hari itu juga Ririn ini sudah transfer atau ngasih uang sebesar 750.000 ke Budi, yang mana mobilnya rencana mau dia pakai 2 hari kemudian. Nah, terus 2 hari kemudian pada tanggal 27 Agustus, Ririn ini datanglah ke rumah Budi untuk ngambil mobil yang sudah dia sewa sebelumnya. Tapi ternyata mobil yang mau dia bawa itu mogok. Karena mogok, jadi Ririn ini minta uang yang sebelumnya dia kasih ke Budi untuk sewa mobil tadi supaya dibalikin. Tapi Budi ini bilang uangnya itu sudah kepake untuk membeli sembako dan kebutuhan rumah tangganya. Nah, jadi Ririn ini kan bilang ke Budi mau nyewa mobil di tanggal 25 dan uangnya udah dibayar. Rencananya mobilnya itu mau diambil tanggal 27. Nah, mungkin di tanggal 26 uangnya itu udah kepake sama Budi ini untuk ngebeli sembako itu. Nah, jadi Budi ini minta waktu ke Ririn untuk mengembalikan uangnya karena dia nggak bisa ngembaliin uang itu saat itu juga. Tapi saat itu Ririn ini nggak peduli, dan saat itu juga Ririn ini sudah terlanjur kesal karena merasa ditipu oleh Budi. Jadi rasa sakit hati inilah yang menjadi pemicu utama niat untuk melakukan pembunuhan berencana ini. Setelah itu, yang masih di hari itu juga sekitar jam 9 malam, Ririn ini ngajak temannya yang bernama Prio untuk ikut serta dalam rencana pembunuhan tersebut. Dan Ririn janjiin imbalan sebesar 100 juta ke Prio kalau bersedia ngebantuin dia. Karena tergiur dengan imbalan itu, Prio pun setuju. Nah, sebelum melancarkan aksinya, Ririn dan Prio mempersiapkan peralatannya, yaitu membeli cangkul di pasar. Ririn juga telah menyiapkan sebuah pipa besi yang akan digunakan sebagai senjata untuk melancarkan aksinya. Besokannya pada tanggal 28 Agustus, tepatnya di jam 11 malam, Ririn dan Prio mendatangi rumah Budi yang berada di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Indramayu. Untuk ngelabui Budi, Ririn ini membuat alibi dengan berpura-pura ngajak Budi ini untuk berbisnis BBM. Setelah berganti hari di tanggal 29 yang mana masih di malam itu juga, tepatnya di jam 1 malamnya, singkat cerita, Ririn ini ngajak Budi untuk keluar rumahnya dengan tujuan mau nunjuki bisnis BBM itu. Nah, ketika Budi keluar, tepatnya di perkarangan rumahnya, Ririn ini langsung menyerang Budi di bagian tengkuknya dengan pipa besi yang sudah disiapkan tadi. Saat itu juga Budi ini pun tersungkur dan tak sadarkan diri. Untuk memastikan Budi ini benar-benar udah gak bernapas lagi, Ririn pun kembali memukul berkali-kali wajahnya Budi. Sementara itu, Prio berjaga di pintu rumah untuk mengantisipasi kalau ada anggota keluarga lain yang keluar. Setelah memastikan Budi yang udah gak berdaya, mereka pun kembali masuk ke dalam rumah dan melanjutkan aksinya, yaitu menyerang ayahnya Budi yang bernama Sahroni, yang saat itu sedang berada di kamarnya, juga menggunakan pipa besi tadi. Setelah berhasil melumpuhkan Sahroni, mereka berdua pun langsung menuju kamarnya Budi, yang mana di kamar itu berisi istrinya Budi dan kedua anaknya Budi yang masih berusia 7 tahun dan anak kedua. Oke.
Karena ketika dia membunuh Budi dengan segala alasan dia, motifnya dia masih masuk akal. Walaupun memang lo bagaimana mau ngebayar Prio 100 juta sementara ini hanya perkara 750.000 dan lo lagi cari pekerjaan. Itu ada janggal di situ ya. Lalu kenapa Bang Boy berhenti di sini? Karena kalau dendam ke Budi, kenapa sampai anak umur 7 tahun, 8 bulan juga meninggal? Ya, kenapa? Apa motif lain sehingga seorang Ririn membunuh juga istri sama 2 anaknya? Ini yang janggal ya, ini yang janggal. Makanya ketika kemarin dia heboh, Ririn speak up bahwasanya saya dikriminalisasi ya istilahnya ya. Bahwa saya dipaksa menjadi tersangka, dipaksa mengaku, kalau nggak mengaku katanya kakinya dan bla bla bla. Makanya kita coba mencari kebenarannya guys ya. Ya Kapolres jangan diam saja. Kalau tidak mampu mengungkap pelaku yang sebenarnya, mundur dari Indramayu. Pengacara Indramayu ini bos, turun gunung nih. Kang Tony memang selalu dan sering bergerak di bidang ini ya, untuk memberi bantuan hukum secara pro bono kepada orang yang membutuhkan. Dan sedikit banyaknya mulai terbongkar guys di persidangan. Bukan pelaku, tapi kakinya dipatahkan dan dipaksa mengaku. Namanya Ririn Revanto. Dia dituduh melakukan pembunuhan satu keluarga pada Agustus tahun lalu. Bayangkan Ririn mengaku disiksa habis-habisan hanya demi satu tujuan, memaksa dia mengaku. Ini bukan sekedar penangkapan, ini bisa jadi skenario gelap, orang yang gak bersalah kembali dijadikan tumbal. Saat di persidangan ada begitu banyak kejanggalan yang menyertai. Pertama, menurut keterangan kuasa hukum, pihak jaksa ini terlihat ketakutan. Mereka juga tidak memanggil saksi kunci. Padahal saksi ini satu-satunya orang yang melihat langsung bagaimana pembunuhan itu terjadi. Setelah sidang selesai, sempat terjadi pembungkaman. Saat Ririn mencoba bicara ke wartawan, dia dihalang-halangi dan diseret meninggalkan lokasi. Saat sedang digiring, Ririn ini sempat mengungkapkan 4 nama yang dia sebut sebagai pelaku pembunuhan. Ada nama Amaniani, Joko, Hardi, dan juga Yoga. Sekarang keadilan di negara ini kembali diuji. Kalau emang dia pelakunya, silakan hukum seberat-beratnya. Tapi kalau dia ditumbalkan, berarti pelaku pembunuhan yang sebenarnya masih ada di luar sana. Yang semakin membuat menarik adalah kenapa dia tahu 4 nama, kan? Oke lah, mungkin Ririn juga memberontak dan ingin mengasih tahu bahwasanya saya dipaksa. Tapi kenapa dari mulutnya dia tahu 4 nama sebagai pelaku utama gitu maksudnya. Ya, ini masih menjadi misteri guys ya, by the way ya. Makanya Bang Boy belum dulu untuk mendudukkan posisi Bang Boy sebelum Bang Boy ngecek seluruhannya gitu loh. Kamu diapain Rin kakinya Rin? Saya dipatahin Pak. Ini Pak kakinya Pak. Dipatahin. Saya dipatahin. Saya dipatahin Pak kakinya Pak. Kenapa dipatahin Rin? Kenapa dipatahin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui Pak. Aku kenapa Rin? Suruh mengakui membunuh. Siapa yang matain Rin? Yang matain siapa? Yang matain siapa Rin? Kepolisian Pak. Rin, kamu pelakunya bukan. Sebentar. Ini punya hak untuk ngomong itu wartawan. Iya. Rin, pelakunya bukan. Pelakunya itu Pak Amaniani sama Joko. Pak Amaniani sama Joko. Ini berhak ngomong. Hardi, Yoga. Berhak ngomong Anda ini. Ini berhak ngomong. Ini mau ngomong ke mana ya? Kasih kesempatan untuk ngomong ini. Regulasinya kan pelakunya Pak Amaniani itu. Ini Saya bukan pelakunya Pak. Saya bukan pelakunya. Amaniani, Yoga, Joko sama Pak Hardi. Kamu diapain Rin kakinya Rin? Saya dipatahin Pak. Ini Pak kakinya Pak. Coba dari POP pengacara Tony guys ya. Ya. Jadi marahnya Ririn tadi bersama kami juga ya, itu karena sikap jaksa yang tidak mau menghadirkan saksi Prio. Ya. Padahal di dalam berkas perkara saksi Prio itu Prio Bagustiawan itu sebagai saksi untuk Ririn. Itu yang kami tunggu-tunggu.
Karena Prio itulah yang tahu pembunuhan. Prio itulah yang menyaksikan pembunuhan. Dan Prio juga mengaku ikut menguburkan, disuruh oleh Ahmad Yani. Dan Prio lah yang menyebutkan nanti bahwa Ririn tidak terlibat. Karena saat terjadi pembunuhan, Ririn keluar sama Joko. Lalu siapa pembunuhnya? Pembunuhnya adalah Hadi, Yoga, otak pelakunya Ahmad Yani, dan yang menguburkan itu Joko bersama Prio. Nah, kami ini mau menunggu-nunggu keterangan Prio nanti dihadirkan saksi. Ternyata sikap jaksa tadi, kan, dia ketakutan, tidak mau menghadirkan saksi Prio. Padahal di berkas perkara Ririn, Prio itu sebagai saksi. Jadi ini curang. Artinya begini, janganlah memaksakan orang yang tidak bersalah menjadi agar bersalah. Harusnya ungkap saja kebenaran, tidak usah takut. Saya yakin kalau dihadirkan Prio, terbongkar bahwa Ririn tidak terlibat, bahwa Prio juga bukan pelaku pembunuhannya, tetapi hanya menguburkan saja, disuruh Ahmad Yani. Itu yang akhirnya tadi Ririn selalu menyampaikan kepada majelis hakim di akhir-akhir sidang itu bahwa Ahmad Yani kan seperti itu. Itu. Nah, kemudian yang kedua. Terjawab ya, by the way ya, kenapa Ririn bisa tahu 4 nama dari Prio yang juga dituduh sebagai otak pelaku, padahal dia cuma ikut-ikut menguburkan. Walaupun itu tetap salah, tetapi ketika dia diubah dari hanya ikut jadi otak, nah itu juga gak benar juga kan. Karena di hukum pidana, apalagi membunuh, itu yang merencanakan itu yang paling besar hukumannya. Ya, bisa hukuman mati, bisa seumur hidup, bisa 20 tahun. Ya, ini harus dikawal sih guys. Ada saksi Sela, mantan istrinya Ririn. Jadi kasihan, Ririn ini belum terbukti tapi bertubi-tubi dia. Sudah dipukulin sampai patah, kakinya suruh mengakui kan. Makanya di BAP ngaku semua kan. Tapi kalau Prio nanti di sidang, pasti dicabut keterangan itu semuanya, akan menyerangkan yang sebenarnya. Ririn ya dicerai oleh istrinya. Nah, jadi kasihan belum terbukti bersalah, sudah bertubi-tubi, udah kakinya patah, dicerai sama istrinya. Saksi Sela menerangkan setelah berita rame 1 September mayat ditemukan, Ririn pernah telepon Sela ya, menanyakan itu bener nggak Budi meninggal. Artinya itu berarti Ririn tidak tahu pembunuhan. Kemudian saat Evan ketangkap, Evan diamankan oleh polisi sampai 8 hari. Ririn juga pernah telepon Sela, mantan istrinya itu, yang dulu istrinya, menanyakan itu bener nggak sih kan pelakunya Evan. Itu artinya Ririn tidak tahu pembunuhan. Itu poin pentingnya ya. Pak, terkait keterangan ibu tadi, saya rasa itu kekurangan kesinkronan sama keterangan Bapak. Itu bagaimana ibunya korban itu, Ibu Teti? Ibu Teti, oke. Jadi Ibu Teti ini ibunya Ois korban ya. Pada tanggal 30 Maret 2025 saya telepon ibunya Ois, Ibu Teti ya, jam 20.57 di Spot Center. Di dalam obrolan sama saya, ibunya Ois, Ibu Teti yang tadi jadi saksi, Ibu Teti Setiawati, itu saya tanya Ibu mengatakan kepada saya waktu teleponan bahwa Ois terakhir komunikasi sama Ibu ada tamu yang namanya Yoga jam 11:30 malam, Kamis malam ya, tanggal 28 Agustus 2025 jam 23.30. Nah, tapi ketika kami tanya lagi, dia tidak mengakui. Tetapi walaupun dia tidak mengakui, kami sudah punya rekaman videonya. Ya, karena tadi kata hakim, kalau memang ada rekaman videonya, ya nanti dijadikan bukti, ya boleh, bisa dijadikan bukti. Oleh karenanya rekaman, ya teleponan saya sama Ibu Teti yang di video, jadi yang di video sayanya gitu sama anak buah saya sedang menelpon, bukan direkam dari WA, bukan ya. Nanti rekaman itu isinya bahwa ada nama Yoga ya 30 menit sebelum kejadian pembunuhan ini kan antara jam 23.50 ya 28 Agustus 2025 ya sampai dini hari ya Jumat 29 Agustus 2025 sampai jam kurang lebih jam 12:30 atau jam 00.30 itu pembunuhan terjadi. Nah, oleh karenanya nanti saya akan sampaikan kepada hakim bukti bahwa ibunya Ois ini, Ibu Teti ini
pernah menyampaikan kepada saya ada nama Yoga 30 menit sebelum kejadian bertamu di rumah Budi. Semakin terkuak, semakin terbongkar, ya, bahwa ada informasi yang sekecil apapun itu dimanfaatkan Kang Tony loh untuk menjadi suatu bahan kepada hakim untuk daftar-daftar ini yang menurut Kang Tony sebagai keanehan diangkat ke persidangan lah ya, lewat kesaksiannya mamanya si korban dan juga yang lainnya. Oke. Kenapa waktu di BAP nggak ngomong? Dipukulin. Ini prionya guys ya. Ya itu Tuhan. Ada pesan buat Kapolres? Ya Kapolres jangan diam saja. Kalau tidak mampu mengungkap pelaku yang sebenarnya, mundur. Nah ini menjadi video terakhir Bang Boy di konten ini ya. Karena apa? Ini menjadi suatu peringatan buat Kapolres khususnya. Kita nggak tahu ya 4 nama itu apa hubungannya di balik kasus ini. Walaupun memang sempat disebut sebagai dalang utama atau terutama, tetapi yang harus dielaborasi adalah sehebat apa dia sehingga dia nggak tersentuh oleh setingkat Kapolres. Ya apa profesinya, apa kehebatannya sehingga nama-nama yang disebutkan oleh Ririn dan juga Prio kok malah dikaburkan, kok malah disingkirkan, dipinggirkan oleh kepolisian lewat BAP, oleh kejaksaan juga. Ya Tuhan, ini kayak apa ya guys? Kalau kepolisian mungkin masih oke lah ya, satu institusi. Tapi kalau udah diajuin ke kejaksaan dan mereka menerima, padahal BAP-nya bodong, oh my god. Tapi tenang, kita akan terus kawal dia dan Bang Boy akan mengarahkan fokus Bang Boy sampai minimal DPR RI ya mengundang mereka semua dalam rapat dengar pendapat. Karena biasanya kalau di situ selesai masalah. Ya, support terus guys, terus kita kawal. Bye bye.